kalau bisa, misalnya kita punya kolam di rumah 3x4 atau kolam 3x3, itu harus diusahakan air masuk sama dengan air keluar. Caranya gimana? Kalau bisa pompanya hanya satunya menggunakan gravitasi. Gitu, itu harus sama. Nah, ini air masuk jelas tidak sama dengan air keluar kan? Kenapa? Karena ini sistem vakum. Nah, ini dia lagi ngisi. Coba, ada yang dilihat tidak? Itu ngisi. Atau ini ya, ini lagi penuh ini. Lagi ngevakum ya, Pak. Nah, ini lagi ngevakum. Nah, nanti ini surut ya. Nah, nanti surut, naik, surut. Jadi, secara logika ini harus kering. Ini karena warna hitam ya. Nanti ini kering. Nah, yang basah itu hanya zona perakaran saja. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih ini ikan lele bisa, ikan nila bisa. Jadi ngalirnya kurang lebih seperti itu. Nah, cara masangnya ini sistem bell siphonnya. Dulu waktu kami sifon generasi pertama tidak ada selangnya ini. Nah, kelemahannya apa? Dia tidak clear. Tidak clearnya gimana? Ketika waktunya mati, dia tidak mati. Masih ngalir terus. Ketika dia hidup, dia tidak benar-benar hidup. Jadi susah kalau ini. Jadi makanya kita pakai generasi yang kedua ini menggunakan selang ini. Nah, caranya dia nanti menggunakan dop. Nah, ini dop setengah ini. Fungsinya sebagai katup. Nah, jadi katup inilah yang berfungsi sebagai gini. Jadi ketika air naik atau pasang, dia pasti nutup gini kan, nutup selangnya ini gini. Nah, jadi dia benar-benar air itu berhenti. Dia fokus ngisi. Ketika air sudah di sebatas ini, dia baru turun. Buka. Jadi masuk udara ke sini kan. Ketika masuk udara, sistem vakum pasti nggak akan bekerja. Sistem vakum itu di sini tidak ada udara. Logikanya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini kan kita kasih pipa overflow. Sampai sini logikanya ya. Ketika pipa overflow-nya itu penuh keisi air pasti turun. Karena di sini ada udara, air turun pasti nyedot. Udara di sini pasti kebuang habis. Karena kesedot pasti kebuang langsung ke sini airnya. Jadi terciptalah sistem vakum. Jadi kalau ini vakumnya lagi bekerja, Bapak Ibu bisa tarik, itu agak berat. Nah, nanti bisa dilihat pas dia bekerja. Cara masangnya dia begini. Mungkin enggak. Oh, ini enggak vakum. Nah, jadi masangnya gini, megang gini. Ini harus gini. Ini jangan pula untuk nutup sini, enggak. Ini bukan itu tujuannya. Nah, gini ya. Nah, baru gini. Nanti langsung hidup biasanya. Nah, jadi kita contohkan ini seolah-olah ada ya, tapi ini karena masang ini. Nah, gini ya. Nah, jadi gini dia masangnya. Nah, ini kan dia udah setinggi ini ya, setinggi itu overflow. Ketika kita masukkan gini, ngebuang nggak? Kencang ya. Nah, ini nanti habis. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi ngalir nggak? Lagi ngalir. Nah, ini kan ngalir. Ini coba ditarik. Masih agak berat. Karena dia nyedot ya. Nah, begitu terus. Ini kita gambarkan seolah-olah ada medianya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini cara buatnya sebenarnya gampang. Nah,
Nah, cara buatnya sebenarnya kita butuh tadi apa? Nah, kita butuh pipa 2 inch, bebas, berbagai merek, terserah. Nah, kalau bisa yang D. Yang D kan pipa itu ada yang AW, D sama C. Nah, kalau C tipis. Kalau AW bisa juga, tapi kayaknya terlalu mahal nanti. Nah, ini dia 21 cm. Ini karena kurang rapat di sini. 21 cm pipanya. Oke. Baru setelah itu diambil asnya. Nah, ini kurang lebih jaraknya 1 cm. 1 cm ya. Nah, 1 cm. Baru dibolongin seperti ini. Tujuannya batas air terendah. Ini batas air tertinggi. Nah, baru dikasih selang. Ini dilubangin. Boleh pakai bor, sebaiknya sih bor. Boleh pakai solder, boleh pakai paku panas, boleh pakai apa aja lah, terserah. Baru dimasukkan, baru dilem. Ini harus rapet. Nggak boleh di sini ada bocor. Nah, ini kalau ada bocor nggak bakal kena. Isi lem pun boleh. Jadi atau di sini kami menggunakan lem gate. Setelah itu dikasih lem pipa. Tapi sebelumnya dikasih dulu kapas di sini. Kapas biar menutup pori-porinya, baru lem silen juga boleh. Jadi seperti itu. Jadi, nah ini pengganjal ini bebas. Ini menggunakan pipa boleh, menggunakan kayu boleh, asalkan jangan besi. Baru ini boleh menggunakan kabel tis. Nah, yang sering terjadi ini tidak vakum secara kontinu, sering terjadi kendala. Nah, diperhatikan di selangnya ini. Selangnya ini harus sama dengan batas terbawah. Nah, atau di atasnya, selang di atasnya ini batas terbawah sekitar 1 cm atau setengah cm. Inilah. Ini juga boleh. Ini kan di atasnya ya, nggak rata ya. Nggak rata ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Simple. Pulang dari sini udah bisa buat. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, baru setelah itu, ini ukurannya, kalau ini sama-sama menggunakan drum ya, analoginya sama-sama menggunakan drum. Ini jarak, ini 16 cm. 16 cm ya Pak. Ya kurang dikit lah, namanya motong orang beda-beda ya. 16 cm. Nah, yang bawah pipa lubang keluaran ini juga 16 cm. Yang bawah. Nah, ini nggak bisa dibuka karena ada yang mungkin basah kurang. Nah, yang bawah ini kan berat luar berat dalam, otomatis ada seperti ini di atas dan ada seperti ini di bawah kan. Nah, ininya juga 16 cm yang bagian bawah. Nah, biasanya kalau ngikutin ukuran itu selagi dia pakai drum dan selagi kakinya sama, harusnya sama 16 cm. Setelah itu yang pipa setelah L, pipa agak panjang dikit 3/4 juga, itu 30 cm. Kan ada ini ya, pipa kan? Kelihatan. Nah, oke. Nah, baru setelah itu di sini ukuran pipa ini pipa setengah inch. Ini bukan pipa 3/4. Nah, ini 3/4, nah yang ini setengah inch. Panjangnya ini yang pertama naik ini 97 cm. Baru setelah itu selang pipa pembaginya ini 30 cm. Yang ini untuk biar dia masuk ke dalam filter itu 4 cm lah yang ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu pertanyaan, kenapa kita harus pakai kotak ini? Nah, boleh dibuka, nggak apa-apa, boleh buka. Atau bapaknya boleh buka. Nggak apa-apa, jangan takut, nggak meledak. Filter. Nah, itu kayak filter akuarium isinya ya. Diganti dakron bisa? Hah? Dakron. 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 Iya, alias putih. Putih seperti dakron bisa? Boleh juga. Nah, tujuannya ini, kenapa kita menggunakan ini? Karena yang kita butuhkan kotoran ikan bukan dalam bentuk padatan. Tadi dalam bentuk apa? Air. Dalam bentuk nitrat, ion. Nitrat itu kan ion ya. Nah, nitrit.
nitrat terakhirnya harus dalam bentuk nitrat sebenarnya. Nah, ini mau filter dulu biar sistem kita tidak kotor. Karena kalau sistem kita kotor, dia jenuh nanti. Di sini banyak lumut. Nah nanti ini juga ditungguin cacing ini. Itu hal yang wajar, ya. Dia membantu mengurai juga. Nah, makanya ini kita pakai ini, filter ini dulu. Oke, baru dia kembali ke sini. Jadi logikanya air ini hanya langsung turun ke bawah, tidak membasahi sampai sana. Nah, jadi aquaponik seperti itu ya, sistem media bed. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, ya, bentar ya Pak. Ini dulu. Nah, jadi kalau kangkung sebenarnya ini biar langsung kelihatan hijau aja. Kalau kangkung bisa langsung ditabur aja sebenarnya. Tanpa menggunakan rock wool. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian mau nanam cabai. Beli cabainya di tempat pembibitan kan pasti tanah kan. Nah, tanahnya dibersihkan, tinggal akar aja, baru dimasukkan aja ke sini, dicelupkan dulu. Iya, tanahnya harus dihilangin. Tanahnya harus dihilangin pokoknya. Nah, ya nanti mungkin teknis penanaman dan penanaman besok kita jelasin. Ini lebih ke peralatannya dulu. Oke, ini jawab Bu. Oh, Dibersihkan berkala. ya, filternya harus dibersihkan secara berkala, apalagi ketika ikan sudah besar. Ketika ikan masih kecil, mungkin ya sekitar 1 kali seminggu atau 2 minggu sekali. Tapi kalau udah besar ikannya, biasanya 2 hari sekali itu harus dibersihkan. Misalnya kita kasih makan ikan, baru kita bersihkan. Atau bisa dilihat juga dari airnya, dia nggak meluber dari sini. Kalau airnya sudah meluber dari sini, otomatis kan semuanya udah jenuh, nggak bisa merasakan air langsung. Nah, baru kita bersihkan seperti itu. Bisa berdasarkan kali kita bersihkan atau berdasarkan dia terjun. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Iya, dari bebatuan. Nah, jadi perombakan penyederhanaan tadi kita bilang sederhanakan, harus disederhanakan dulu amoniaknya, Sebenarnya di alam terjadi proses penyederhanaan. Jadi kalau misalnya kita belajar siklus nitrogen, itu penyederhanaan itu ada beberapa cara. Tapi rata-rata perannya diambil oleh mikroorganisme, ya tadi bakteri nitrit. Nah, ini secara otomatis dan logika pasti akan terjadi batunya licin kan. Ini lama-lama jadi karena baru dipilih aja teman. Nah, terjadilah tumbuhnya mikroorganisme di sini. Lalu kenapa dia naik turun dan juga ada jurnal basahnya. Jadi mikroorganisme itu tidak semua hidup di tempat yang harus air terus. Bisa juga dia hidup di tempat yang basah dikit atau mungkin tempat yang basah seperti itu. Jadi terjadi proses namanya biofiltrasi atau filtrasi yang diambil alih oleh mikroorganisme. Dan terjadi juga di sini kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita aerasi, amonia pun bisa juga tersederhana menjadi nitrat seperti itu. Sebenarnya ada beberapa cara. Di alam itu terjadi baik itu berdasarkan substrat atau bakteri yang ada di bebatuan ataupun terjadi penggocoran seperti itu. Makanya kalau kita lihat di bioflok itu menggunakan aerator. Agar apa? Agar tadi amoniaknya itu berubah menjadi nitrat tadi, enggak dalam amoniak yang buat racun bagi ikan kan. Seperti itu. Jadi memang ada berbagai cara sebenarnya untuk mengubah atau menyederhanakan amoniak tadi menjadi nitrat. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, nah ini ada pertanyaan. Nah, pasti media ini kan akan jenuh. Namanya media filter pasti akan jenuh. Ini pertanyaan bagus juga. Baru berapa lama ini baru diganti atau dicuci ulang? Kan kita bongkar nanti, baru cuci ulang. Biasanya itu sekitar 3 sampai 4 kali panen tanaman.
Nah, anggap saja kangkung, misalnya kangkung umurnya sebulan, jadi sekitar 4 bulan, atau mungkin kalau kangkung sih lebih lama, karena kangkung ini kan akarnya itu membuat pori-pori banyak sekali, jadi lama sekali jenuh.